Ada tanya jawab, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Bos. Simpel pertanyaan saya pasal masalah sholat tadi subuh. Saya pernah mendengar candaan kawan-kawan itu mengatakan bahwa setan itu membangunkan orang sholat subuh. Lalu kemudian saya bertanya, loh setan itu kan musuh. Nah ternyata yang dibangunkan sholat subuh oleh setan ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa dibangunkan oleh setan pada orang beriman? Karena orang yang beriman itu pada saat tidak bangun subuh, maka dia akan menyesal. Nah rasa sesalnya itu lalu kemudian dia beristighfar. Nah istighfar inilah yang ditakutkan oleh setan. Karena istighfar itu adalah penyesalan lalu kemudian seperti bara api bagi setan. Jadi orang yang tidak bangun subuh ini bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Baik, saya baru pagi ini mendengar ada setan membangunkan orang sholat subuh. Serius, saya dapat ilmu baru, alhamdulillah. Kita bicara dulu tentang setan. Setan ini bukan makhluk. Setan ini sifat. Setan dari kata syatona. Syatona itu menjauh. Siapa orang yang berbuat menjauhkan ia kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, maka ia mendapat julukan setan. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan-hewan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada. Tidak ada penjelasan Allah menciptakan setan. Ternyata setan itu ada di semua makhluk-makhluk Allah dengan sifatnya itu. Kalau kita baca surah An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia, kedua-duanya makhluk ini punya sifat yang apabila ia membuat jauh kepada Allah, maka itulah sifatnya setan. Abu Ayyub suatu ketika ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya menangkap seseorang, lalu saya lepaskan kembali. Keesokan dia saya tangkap lagi, saya lepaskan kembali. Keesokan saya tangkap lagi, saya lepaskan kembali." Lalu bertanya, "Siapakah itu ya Rasul?" "Sesungguhnya itu adalah setan." Lalu dalam riwayat lain disebutkan Abu Hurairah pernah menangkap seseorang, dilepaskan kembali, ditangkap, dilepaskan, ditangkap, dilepaskan. Nanya kepada Rasul, "Siapa itu Rasul?" "Jin." Nah berarti yang satu ditangkap manusia, yang satu ditangkap jin. Karena kedua-duanya melakukan satu perbuatan tidak baik. Nah orang yang melakukan perbuatan tidak baik itulah kemudian disebut dengan setan. Jadi setan itu sifat. Kalau manusia mengajak orang lain menjauh kepada Allah, itu sifatnya setan dan bukan makhluk. Setan itu sifat. Jin yang mengajak bangsanya untuk tidak menyembah Allah kemudian disebut dengan setan. Manusia yang mengajak orang tidak menyembah kepada Allah, bahkan menghalang-halangi ibadah kepada Allah, disebut dengan setan. Nah kalau dengan yang tadi Bapak sampaikan, mendengar satu riwayat, maka saya bisa minta riwayat itu dan saya bisa belajar. Kalau seandainya benar setan membangunkan kemudian dia takut dengan istighfarnya, maka istighfarnya itu yang kita ambil. Sebab suatu ketika Rasulullah masuk ke satu masjid, lalu ada orang alim dalam keadaan tidur, lalu orang yang jahil atau bodoh sedang sholat. Maka ini iblis nggak masuk. Ditanya, "Kenapa engkau tidak menggoda yang sholat?" Iblis menjawab, "Ada orang alim sedang tidur di sebelahnya. Kalau saya menggoda lalu dia salah sholatnya, lalu kemudian yang alim terbangun, ia membetulkan sholatnya, percuma saya menggodanya." Jadi orang alim jauh lebih baik ketimbang orang sholat yang bodoh. Maka saya bilang tadi, sholat harus dengan ilmu. Seperti itu. Nah apakah betul yang setan membangunkan? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui dan tidak sampai pengetahuan saya.
terhadap itu, dan baru saya mendengar kali ini setan membangunkan. Setahu saya, ketika dulu saya pesantren, kayak saya suka bilang begini, kalau kita mau ibadah, setan membawa beberapa senjata. Setan akan membawa satu sabuk bagi mereka yang sedang ada di majelis ilmu. Setan akan datang, dia taruh itu debu, kemudian dibuat matanya ngantuk. Maka baru 5 menit dia mendengarkan tausiah ustadznya, sudah mulai terasa hawa kantuknya. 30 menit sudah mulai dia hilang, pindah alam. 1 menit sudah dia lelap di tempat itu, yang lain pulang tinggal dia doang sendirian di situ. Lalu ada juga disebut sama kiai saya, setan itu membawa selimut bagi mereka di waktu subuh. Dan diselimutkan dia sampai kemudian sang muadzin, hayya 'alas salah, sampai dia nggak mendengar itu telinganya. Tapi kalau WA masuk dia dengar, aneh itu. Diselimutin dia untuk kemudian dia tidak bangun. Lalu ada lagi yang membawa seperti jarum bagi orang yang sedang zikir lama, maka dikasih itu, maaf, tempat duduknya, bokongnya dia sehingga nggak betah dia duduk, dia blengsot sana, dia blengsot sini. Nah, itu kisah yang pernah disampaikan guru saya ketika memang itu jin atau manusia yang memiliki sifat untuk menjauhkan manusia atau bangsanya kepada yang lain, maka ia melakukan hal tersebut. Nah, kalau yang tadi Bapak sampaikan, baru pagi ini saya mendengarkan itu riwayat. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan referensinya. Tapi asik juga gitu, setan baik banget gitu loh, membangunin kita untuk ibadah. Padahal setan itu dia berjanji kepada Allah, ia akan menjerumuskan anak cucu Adam untuk tidak menyembahmu. Allah persilahkan, silahkan goda anak cucu Adam, dan tidak akan tergoda bagi mereka yang berlindung kepadaku. Maka ketika kita masuk ke dalam rumah, baca suratul Ikhlas. Masuk ke ruangan, baca suratul Ikhlas. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Ini penting, baca. Sebab kalimat-kalimat tersebut, ayat-ayat tersebut bisa menjadi tameng pelindung dari siapapun ingin yang berlaku jahat kepada kita. Allah dan Rasulnya telah memberikan hal tersebut. Tinggal kita mau pakai atau tidak, percaya atau tidak. Tapi mereka yang beriman kepada Allah, kalau sudah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbing, dituntun langsung oleh Allah, menjadi satu keyakinan, nggak perlu ia pertanyakan. Al-Mu'awwidhatain itu Al-Falaq dan An-Nas, Al-Ikhlas dan ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, sampai esok pagi Allah akan jaga dia dari bujuk rayu syaitan laknatullah alaihi. Dan siapa yang membacakan di satu ruangan, maka ruangan itu pun akan dijaga oleh Allah. Bayangkan kalau setiap kita membaca ayat kursi di negeri ini, bisa jadi Allah akan berikan perlindungan negeri ini. Mudah-mudahan wabah yang terus sedang berjalan Allah angkat dan tidak menyebabkan kita menjadi mundur dalam ibadah. Semestinya adanya wabah ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Lalu bagaimana sholat yang sopnya jauh-jauh? Oh, nggak masalah. Tentang sop rapat atau tidak, itu memang khilafiyah di kalangan ulama. Ibnu Hazm mengatakan wajib berdekatan bahu dan tumit atau kaki. Lalu Ibnu Battal mengatakan sunnah, nggak apa-apa. Dan yang lainnya juga menyatakan kalau wabah macam begini masuknya ad-darurah. Dalam kaidah usul fikih, ad-darurah itu bisa mengubah sebuah hukum. Yang nggak boleh bisa menjadi boleh dalam keadaan ad-darurah. Misal, khamr itu haram dalam agama Islam. Apapun jenisnya dan mereknya, yang namanya khamr yang di dalamnya ada zat adiktif atau yang memabukkan, itu menjadi haram. Kapan? Dalam keadaan normal. Tapi ketika kita ada di hutan misalnya, lalu tidak ada lagi kita menemukan air minum, terasa haus, dahaga mencekik leher kita, maka kita menemukan ada tuak atau khamar, maka boleh untuk kita minum. Tetapi ada aturan dalam Islam, tidak satu botol kita tenggak. Oh, khamar nih, saya lagi haus, minum, blok, selesai. Yang ada di mabuk. Boleh diminum, tapi hanya sekedar melewati dahaga yang kering saja, berarti sedikit saja. Begitupun dalam keadaan lapar sekali. Di dalam Islam babi itu haram. Di tengah hutan kita dapat babi, maka boleh kemudian kita sembelih lalu kita makan. Kapan? Dalam keadaan lapar dan darurat. Kalau saya nggak makan saya sakit. Kalau saya sakit saya bisa mati.
maka boleh ia makan itu daging babi, tetapi tidak bulat-bulat dia makan, dibikin babi guling sama dia. Tapi cukup saja untuk masuk ke dalam lambungnya dia, selesai. Jadi ad-darurah bisa mengubah sesuatu yang dilarang menjadi boleh dengan ketentuan, termasuk masalah sop-sop di dalam sholat. Jadi boleh menjaga, seperti tadi Pak Kapus bilang, jaga jarak segala macam, benar sekali. Jadi